Perkenalkan, saya Natalia Widya dengan NIM H1D0349. Di sini saya akan menjelaskan beberapa source code mengenai departemen. Di sini saya akan mendemokan langsung, saya akan menambah departemen, misalkan manajemen, kemudian akan konstruksi dua, internet dan organisasikan. Ini akan muncul di halaman pertamanya, manajemen dan ketentuan berlari, baru kita lihat tempat ada namanya, nama departemen, kode departemen, penanggung jawab departemennya, dan dibuat kapan dibuat departemennya ini dimasukkan ke database apa, dan diperbaruinya kapan diperbarui lagi, misalnya hari update, maka hasilnya akan muncul. Nah, dan kalau kita hapus juga bisa melakukan pengundian dari halaman pertama. Lanjut ke source code-nya. Pada waktu ini ada beberapa file utama, karena ada bagian folder controller. Di sini kita menjawab dalam logika aplikasi sistemnya sendiri. Selanjutnya ada model. Model itu untuk mengatur interaksi dengan database. Lalu ada sini pakai bootstrap, dan selanjutnya ada juga view. View di sini itu untuk bertanggung jawab sebagai tampilan user interface. Di sini ada click, edit, index, show, yang berhubungan tadi untuk menambahkan metadata dan menghapus data seperti itu. Selanjutnya di sini ada juga pertama dari migration file dulu. Di sini ada filenya create department table. Nah, apa sih file ini? File ini tuh sebagai struktur untuk membuat struktur tabel departemen di database. Di sini metodenya public function app, jalankan saat migrasi, eksekusi, dan membuat tabel departemen. Lalu tabel ini untuk menghapus tabel departemen. Tabel ID untuk mengatur kolom ID sebagai primary key. Tabel string nama departemen, kolom voucher untuk nama departemen, string kode, kolom voucher untuk kode departemen, string penanggung jawab, kolom voucher untuk penanggung jawabnya, dan ada times ini untuk created at dan updated at. Nah, ini created at dan updated at. Selanjutnya dari model di sini departemen PHP ini untuk representasi dari tabel departemen yang ada di database itu sendiri. Ada controller, ini controller departemen controller PHP. Ini controller ini berfungsi untuk menampung semua metode-metode yang ada di dalam aplikasi Bitcoin sendiri. Lalu untuk next ada rute. Rute di sini untuk
mengakses aplikasi web. Lalu ada juga views, ada views, dan ada berbagai macam hal di dalam views. Eh, Kalau yang bagian layout ini, template PHP ini sebagai template layout utamanya. Lalu di dalam views bagian departemen ya, create grid ini untuk menambah departemen baru, edit grid ini untuk mengedit atau from edit departemennya, index gridnya ini itu adalah tampilan awal daftar departemennya, dan show gridnya ini tampilan detail departemen. Lalu untuk controller, eh, di sini ada public function index, ada public function store, show, edit, update, destroy. Ini untuk menampilkan daftar departemen, terus menampilkan eh, formnya, lalu eh, untuk memvalidasi dan menyimpan departemen baru ke database, terus untuk menampilkan datanya, lalu ada edit, ini untuk mengedit, terus ada update juga untuk memperbarui, dan destroy ini untuk menghapus departemen dari database. Selanjutnya ada Rafa, tadi yang web PHP ini eh, ini untuk mengatur rute dengan aplikasi grouping sendiri. Selanjutnya langsung membahas dengan ini saja. Bahas bahas langsung ini use aja. Pertama dari app dulu, lalu menggunakan bootstrap inilah um, untuk stylingnya, lalu selanjutnya untuk index grid ini karena kita extend dari layout app ini untuk menggunakan layout yang telah didefinisikan, lalu menggunakan session ini untuk mendefinisikan konten yang akan dimasukkan ke dalam layout, lalu akan menampilkan message sukses, lalu ada perulangan for each ini untuk menampilkan data departemen dengan dalam tabel dengan perubahan. Lalu ada ADW, ada edit juga,
Lalu ini departemen sleep ini untuk menampilkan paginasi dengan ini. Departemen ini. Selanjutnya ada create view, create view ini untuk melihat, untuk menampilkan form, untuk menambahkan departemen sleep. Kurang lebih sama sini if error ini untuk menampilkan error, menampilkan error validasi jika ada yang error. Lalu ada menggunakan CSRF untuk verified cross-site plus verification. Lalu form akan di-submit ke rute departemen store dengan metode post. Selanjutnya ada edit plate ini untuk memperbarui kurang lebih selanjutnya juga untuk mengedit departemen yang sudah ada. Di sini ada field yang sudah isi dengan data departemen menggunakan hmm, standar menggunakan value seperti ya ini menggunakan value departemen ini untuk field yang sudah isi dengan data departemen. Lalu selanjutnya ada juga dari show untuk melihat isi detail data departemen yang sudah ditambah, diperbarui. Kurang lebih seperti ini untuk proses dari kulitnya sendiri. Tadi kan udah clear, edit, clear, edit, show, terus kalau create ini nanti dia apa ya, akan menambahkan data. Berarti kalau dia posisinya itu kayak bisa menambahkan klik menambahkan data, maka nanti dia akan eh, diarahkan create form. Lalu jika klik simpan, maka controller akan memvalidasikan itu dan memasukkannya ke dalam database. Dan user akan diarahkan kembali ke halaman tadi. Lalu kurang lebih sama seperti show, akses halaman indexnya. Lalu kalau mau edit, ini kurang lebih sama ketika mau edit, maka akan secara otomatis akan memvalidasi input dan masukkan ke database untuk diperbarui dan user akan diarahkan kembali ke halaman indeks. Kurang lebih diri juga sama, pokoknya itu menghapus, maka akan konfirmasi, menghapus, maka sistem akan menghapus data dari database. Belum lagi sekian penjelasan dari konstruk sistem aplikasinya. Terima kasih. Mas Brad.